warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai pada malam yang keempat di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Musalla Al-Mujahidin beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang berhadir dalam sidang solat Isya dan insyaallah akan dilanjutkan dengan solat tarawih yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Apa-apa sehat Pak? Alhamdulillah. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah. Yang penting sehat Ibu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Izin Bapak Ibu saya memvideokan. Jadi setiap kali ceramah saya harus memvideokan Bapak Ibu untuk mengevaluasi kekurangan saya, kelemahan saya dalam berceramah. Namanya manusia, terkadang kita ngomong itu terkadang tidak sesuai pada tempatnya. Jadi untuk evaluasi bagi kita dan juga bagi Bapak Ibu juga yang ingin mensubscribe dan like YouTube saya, ada juga Bapak Ibu Yazid Minangkabawi 1986 dan juga TikTok saya juga Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul yang diberikan kepada kami dari IKMI Kota Pekanbaru adalah menyegerakan melakukan kebaikan. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hambanya untuk senantiasa melakukan kebaikan. Jadi kita ni Bapak Ibu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hakikatnya kepada hambanya selalu memberikan kebaikan. Betul tak Bapak Ibu? Allah memberikan kebaikan. Terkadang kita saja yang merespon tidak baik apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka seorang hamba seyogyanya melakukan kebaikan. Agar apa? Agar kebaikan tersebut yang akan menyelamatkan kita nantinya. Yang mana kebaikan tersebut yang akan menolong kita nantinya. Dan standar dari kebaikan tersebut Bapak Ibu, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. Apa standar dari kebaikan seorang mukmin, seorang muslim? Kebaikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Apa yang Allah katakan? Dan barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amal soleh, baik itu dia laki-laki, dia perempuan kata Allah Subhanahu wa taala, zakari wa unsa, kuncinya adalah wa huwa mu'min. Kuncinya adalah mukmin. Barulah Bapak Ibu dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah katakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah bukakan segala pintu kebaikan. Inilah kita bedanya dengan agama yang lain Bapak Ibu. Agama yang lain apabila dia melakukan kebaikan hanya sekedar di atas dunia balasannya. Hanya di atas dunia. Sebab kenapa? Karena tidak ada kata iman.
Dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kunci dari kebaikan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah untungnya kita orang beriman ini, Bapak Ibu. Inilah untungnya kita. Apabila tidak ada iman di dalam diri kita, kita tidak meyakini Allah, dan kita tidak menyembah Allah, dan kita tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan tersebut ibarat air di atas daun keladi, Bapak Ibu. Air di atas daun keladi bagaimana, Bapak Ibu? Dia nampung tetapi tidak meninggalkan bekas. Dia menampung tidak meninggalkan bekas, datang begitu saja, pergi begitu saja, Bapak Ibu. Dan menangnya orang yang beriman, dia datang dan meninggalkan bekas. Dan itulah inti dari kebaikan seorang mukmin tersebut. Dia melaksanakan puasa, Bapak Ibu. Dia melaksanakan puasa. Tidak ada kebaikan puasa yang dilakukan oleh seorang muslim, apalagi apabila dia tidak melakukan kebaikan yang lainnya. Apa kebaikan yang lainnya? Adalah solat. Adalah solat, Bapak Ibu. Makanya Nabi kita menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, maukah aku tunjukkan kepadamu? Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Lalu sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Yang pertama, pintu kebaikan itu, kata Rasulullah, adalah puasa. Puasa adalah perisainya. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Sedekah adalah menghapuskan dosa, bagikan air, memadamkan api. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, jalan pintu kebaikan yang ketiga, kata Rasulullah, yakninya orang yang melaksanakan solat itu adalah tiangnya dari segala agama. Maka inti dari itu semua, kata Rasulullah, dia beragama Islam. Dia meyakini Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sujud, lalu dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan pintu kebaikan tersebut, Bapak Ibu. Maka kita umat Islam harus menyegerakannya, harus mengejarnya. Tidaklah seorang mukmin mendengarkan suatu kebaikan yang datang kepadanya, melainkan dia meraihnya, Bapak Ibu. Puasa di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu, kita melaksanakannya sekali dalam setahun. Tidaklah seorang mukmin mendengarkan perintah puasa, melainkan dia menyegerakannya. Bagaimana dia menyegerakannya? Harus ikut berpuasa. Dan tak kala muazin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, maka tidaklah seorang mukmin mendengarkan hal tersebut, dia menyegerakan melaksanakan panggilan dari muazin tersebut. Gunanya untuk apa? Hayya 'alal falah, gunanya untuk meraih kemenangan dari apa yang dia usahakan, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya kita puasa, tidak kita melaksanakan solat, Bapak Ibu, maka tidak sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita solat. Solat dan puasa tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Sama ibarat tubuh kita ini, kita punya kepala, punya tangan. Kepala kita hilangkan, mungkinkah kita berjalan dengan tanpa kepala, Bapak Ibu? Adakah yang jemaah musala ini yang berani dia berjalan tanpa kepala? Tidak mungkin. Maka seperti itulah, Bapak Ibu, kita melaksanakan solat dan kita melaksanakan puasa, maka utuhlah seperti kita ini. Kemudian kita mendengarkan perintah-perintah yang lain, seperti kita bersedekah, seperti kita berinfak, seperti kita bersahur, seperti kita berbuka. Maka Nabi mengatakan, maka segerakanlah semuanya kebaikan tersebut. Apalagi tak kala kita makan sahur, Bapak Ibu. Terkadang makan sahur itu terkadang jadi sepele bagi kita. Ah Ustaz, saya tak bersahur, sanggup saya berpuasa, Ustaz. Betul, sanggup kita berpuasa. Tetapi inti dari makan sahur itu bukan itu, Bapak Ibu. Inti dari kita makan sahur ada kebaikannya di dalamnya. Apa kebaikannya? Adalah keberkahan. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Tasahau
Fa inna sahuri barakah, kata Nabi. Bersahurlah kamu, kata Nabi, sesungguhnya di dalam bersahur tersebut ada keberkahannya. Jadi walaupun hanya kita meneguk satu air, Bapak Ibu, satu gelas air, maka itu sudah disebut dengan kebaikan. Daripada kita tanpa melewati berpuasa, melainkan kita tidak bersahur, maka tidak ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berbeda Bapak Ibu antara orang yang bersahur dengan orang yang tidak bersahur, Allah berikan kebaikan kepadanya. Kemudian Bapak Ibu, kemudian Nabi pun juga mengatakan, wahai anak muda, kata Nabi, apabila kamu mampu, apabila kamu sanggup, maka segeralah. Apa segeranya kebaikan? Menikah. Maka ini adalah perintah Allah. Ini perintah Nabi untuk menyegerakan kebaikan. Agar apa? Supaya terhindar dari kemaksiatan Bapak Ibu, supaya terhindar dari dosa, supaya terhindar dari hal yang tidak baik yang akan datang kepadanya. Maka apa yang Allah perintahkan, yang Allah segerakan kepada kita, maka semuanya adalah kebaikan yang apabila kita mencerna dengan akal dan pikiran kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula sebaliknya, orang yang tidak memiliki keimanan di dalam hatinya dan dia tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan segala-galanya, maka akan ada keraguan di dalam dirinya. Anak muda yang sekiannya yang apabila dia mampu untuk menikah, kemudian dia tidak sanggup menikah, lalu apa dia katakan? Rezekiku belum ada, uangku belum ada. Kapan Bapak Ibu? Kapan? Sedangkan anak gadis orang digonceng juga terus, ya Pak? Nah, larinya kecepatannya berapa Bapak Ibu? Kecepatannya 20 km per jam, tetapi prakteknya di atas Honda kira-kira 100 km per jam. Berapa dosa yang kita jalankan setiap saat. Sedangkan Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Maka Allah dan Nabi menyuruh kita untuk menyegerakan pernikahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La nas'aluka rizqan, kata Allah. Kami tidak meminta rezeki kepada engkau. Nahnu ala rizqan, akan tetapi akulah yang memberikan rezeki kepada engkau, kata Allah. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita Bapak Ibu, untuk kita disegerakan, maka cernalah dengan akal pikir kita. Cernalah dengan akal sehat kita Bapak Ibu. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita apabila kita tidak melakukan kebaikan. Dan selagi kita dekat dengan Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan puasa ini Bapak Ibu, maka perbanyak kita melakukan kebaikan, membaca Al-Quran, melaksanakan salat qiyamul lail, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah seorang orang yang beriman apabila dia mendengarkan suatu kebaikan, tidak lain dan tidak bukan akan diraihnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Amalan yang sunnah saja Bapak Ibu dinilai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sunnah saja dinilai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi amalan wajib Bapak Ibu. Sudah jelas berkali-kali lipat diganjari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini Nabi memaksimalkan segala ibadahnya. Salah satunya adalah berinfaknya, bersedekahnya. Tidaklah kata Aisyah, aku melihat Nabi itu paling banyak berinfak, melainkan yakninya ada di bulan Ramadan ini Bapak Ibu. Kemudian Nabi kita juga menyampaikan, di bulan Ramadan ini Nabi kita memaksimalkan ibadahnya. Bacaan Al-Qur'annya, mungkin selama ini kita jauh dari Al-Qur'an, selama ini kita jauh dari melaksanakan sholat sunat, maka di momentum bulan Ramadan tahun ini Bapak Ibu, kita maksimalkan hal itu semua, bermakna kita menyegerakan kebaikan yang akan datang kepada kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga kita nantinya. Kita tidak tahu Bapak Ibu, kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga kita nantinya. Dan kita tidak tahu juga dosa apa yang akan mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, kisah Alqamah
Kisah Juraish yang seorang ahli ibadah, Bapak Ibu. Dalam pandangan mata kita dia adalah manusia yang sempurna dalam beribadah, sempurna dalam melakukan kebaikan. Ternyata ada satu kebaikan yang yang dia tidak ketahui, Bapak Ibu. Tak kala dia dipanggil untuk melaksanakan solat sunat, lalu tidak dihiraukan panggilan orang tuanya, maka wafatnya susah, Bapak Ibu. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Lalu apa dosanya si Alqamah tersebut? Cuman tidak menghiraukan panggilan dari ibunya. Apalagi kita yang sibuk dengan gadget kita, yang sibuk dengan aktivitas kita, dipanggil oleh orang tua kita, ya ma nanti ma, tunggulah ma. Berapa dosa kita, jelas dosa kita, Bapak Ibu. Ini seorang yang melaksanakan sholat sunat dan ibunya tidak mengetahui dia melaksanakan sholat sunat. Akhirnya susah kematiannya, Bapak Ibu. Maka kita tidak tahu, Bapak Ibu, kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga kita, dan kita tidak mengetahui dosa apa yang akan mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah kita bermohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan diri kita, dunia kita. Falanuhyiyannahu hayatut thayyibah, maka Allah bukakan pintu kebaikan sesuai dengan doa kita yang terakhir. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka itulah inti semuanya, Bapak Ibu. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kebaikan duniaku, kebaikan akhiratku. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Mudah-mudahan di momentum bulan Ramadan tahun ini, Bapak Ibu, kita tidak tahu, bisa jadi ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Bulan Ramadan terakhir bagi kita berjumpa di atas dunia ini, Bapak Ibu. Bisa jadi habis ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok pagi kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, Bapak Ibu. Maka usaha yang harus dilakukan oleh manusia adalah segerakan kebaikan. Usahakan kebaikan. Biarlah Allah yang akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita, Bapak Ibu. Jangan mengharapkan pujian dari manusia, pujian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf kepada Bapak Ibu, kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun, dan kepada kita yang berhadir saya minta maaf. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita senantiasa untuk menyegerakan kebaikan yang ada di depan mata kita, dan terakhir Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.